إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa sebagaimana yang telah kita kenal pengertiannya, yaitu kita selalu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah pada tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tahun ini 2025. Sebagaimana kita ketahui ma'asyiral muslimin, di dalam bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita salah satu ibadah yang sangat agung dan mulia, yaitu ibadah kurban. Dan yang dimaksud dengan ibadah kurban di sini adalah yakni kita diperintah untuk melakukan penyembelihan hewan-hewan ternak tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga 3 hari setelahnya, karena hari-hari itu semua adalah hari raya, dan ini semua dilakukan dalam rangka untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah pula ma'asyiral muslimin, ibadah kurban yang seperti ini termasuk dari salah satu syiar-syiar agama Islam yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Demikian pula ijma' atau kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan perintah agar kita berkorban pada bulan Dzulhijjah seperti ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kautsar pada ayat yang kedua, Allah menyatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka
salatlah kalian karena Rabbmu dan berkorbanlah. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-An'am pada ayat 162 hingga 163. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah Ta'ala menyuruh Nabi-Nya SAW untuk menyatakan, Kul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini Allah menyuruh nabinya untuk menyatakan, sesungguhnya salatku dan juga nusukku. Apa itu nusuk? Nusuk dalam bahasa Arab diistilahkan dan dijelaskan para ulama, maknanya adalah adab, yakni sembelihan. Sehingga dikatakan sesungguhnya salatku dan juga sembelihan, yakni sembelihan korbanku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, dan juga matiku, lillahi rabbil alamin. Ini pengertian yang pertama. Nusuk maknanya adalah sembelihan korban. Demikian pula makna lainnya adalah nusuk adalah ibadah, seluruh jenis ibadah, termasuk di dalamnya adalah menyembelih. Sehingga makna ini semua adalah benar. Sehingga makna ayat ini secara umum, ma'asyiral muslimin, yakni kata Allah Ta'ala, hendaknya kita ini menjadikan seluruh jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Termasuk di antaranya ibadah sembelihan hewan-hewan kurban di hari raya Idul Adha nanti. Kemudian dari lain, ma'asyiral muslimin, yang juga menunjukkan perintah agar kita menyembelih hewan-hewan kurban, yaitu disebutkan Allah dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-34. Allah Ta'ala menyatakan, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan mansaka, yaitu penyembelihan korban. Liyadhkuru ismallahi alaihi, supaya mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan-hewan yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka, min bahimatil an'am, yang berupa hewan-hewan ternak. Wa ilahukum ilahu wahid, dan sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu saja. Falahu aslimu, karena itu kepadanya lah hendaknya kalian berserah diri. Wa basyiril muhbitin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ini adalah sebagian dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya ibadah kurban. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW juga sangat banyak. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Nabi SAW pernah bersabda, Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kelapangan atau kelebihan rezeki tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia sekali-kali mendekati tempat salat kami. Maka ini menunjukkan celaan bagi orang-orang yang enggan berkorban padahal punya kelebihan harta. Demikian pula dalam hadis yang lain, jadi hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menceritakan dan mengatakan, Dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dabahahuma biyadih wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing yang dua ekor domba yang gemuk lagi bertanduk, dan keduanya disembelih dengan tangan beliau sendiri,
Beliau membaca basmalah ketika menyembelih yang tersebut dan meletakkan kaki beliau di atas kedua leher hewan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri beliau menyembelih hewan sembelihan korban. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pun juga menyatakan, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinina yudahi. Dahulu Nabi SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat dan beliau selalu berkorban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan disyariatkannya ibadah korban tersebut. Maka ini semua menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa Nabi SAW sendiri berkorban. Demikian pula sahabat-sahabat beliau juga berkorban. Demikian pula seluruh kaum muslimin dari masa ke masa. Karena itulah seluruh para ulama kaum muslimin sepakat atau ijma' tentang disyariatkannya ibadah korban tersebut. Hanya saja para ulama kita berbeda-beda pendapat dalam menetapkan apa hukumnya ibadah korban. Sebagian menyatakan wajib dan sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Tapi apapun tentang hukumnya tersebut, ma'asyiral muslimin, maka jika kita pada saat ini diberikan kelapangan rezeki, diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, hendaknya kita menunaikan ibadah korban tersebut. Mengapa demikian? Iya, karena sesungguhnya mengingat adanya beberapa perkara ma'asyiral muslimin. Yang pertama, hal itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang selalu berusaha melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuannya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Ahzab pada ayat 71, Allah menyatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya, sungguh ia mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sangat besar. Karena itu hendaknya kita mencontoh beliau. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW sendiri dan juga para sahabat-sahabat beliau, semuanya mereka berkorban. Oleh karena itu, orang yang berkorban berarti ia telah meneladani amalan Rasulullah SAW dan juga amalannya para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab pada ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sehingga orang yang berkorban berarti ia telah meneladani Nabi SAW dan juga para sahabat beliau. Kemudian yang ketiga, dengan ibadah korban yang kita lakukan ini, ma'asyiral muslimin, kita juga ingin meneladani tentang ketaatan, ketundukan, ketulusan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala, meskipun perintah itu adalah perintah yang sangat berat sekalipun. Nah, dan ini termasuk hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di surat Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama beliau. Ini menunjukkan kalau kita berkorban, kita ingin meneladani apa? Ketaatan, ketundukan, ketulusan, keikhlasan dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perintah yang diperintahkannya. Karena itu, ma'asyiral muslimin, di samping itu, kalau kita bandingkan perintah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kandung beliau sendiri yang sangat dicintainya, itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, tentu perintah untuk menyembelih hewan-hewan kurban adalah lebih ringan bagi kita. Karena kita tidak perlu harus menyembelih anak-anak kandung kita sendiri. Oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh
di dalam menunaikan ibadah kurban ini, lebih-lebih bila kita saat ini diberikan kelapangan atau kelebihan rezeki. Kemudian ma'asyiral muslimin, kemudian yang keempat, di antara perkara yang penting kenapa kita harus berkorban, sungguhnya ketahuilah, di antara hikmah dan tujuan kita diperintah Allah untuk berkorban adalah untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah taala menegaskan bahwasannya Allah berfirman di surat Al-Hajj pada ayat ke-37, Allah menegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah taala menegaskan tentang sembelihan korban. Kata Allah la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, yakni darah-darah dan daging-daging sembelihan korban kalian. Karena Allah enggak butuh itu semua. Tetapi yang akan sampai kepada Allah dan diterimanya adalah ketakwaan dari kalian. Ini menunjukkan bahwa korban hanyalah sebuah perintah yang kita ini termasuk orang yang taat kepada Allah dalam melaksanakan perintah atau sebaliknya. Demikian ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua agar diberikan kemudahan dan kemampuan untuk menaikkan ibadah korban pada tahun ini sehingga kita akan bisa meraih keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi telah disebutkan tentang perintah Allah dan juga Rasulnya SAW kepada kita kaum muslimin, terutama yang punya kelebihan rezeki pada saat ini untuk menaikkan ibadah korban. Dan ketahuilah pula ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah atau cobaan. Dan ujian atau cobaan umatku ini ada pada masalah al-mal, yaitu harta benda. Ma'asyiral muslimin, para ulama kita menjelaskan makna hadis ini, bahwa sungguhnya dengan adanya harta yang kita miliki akan menjadi ujian bagi kita semua. Apakah kita termasuk orang-orang yang taat terhadap perintah Allah, atau justru dengan harta itu menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Apalagi umumnya kita adalah orang-orang yang sangat-sangat berlebihan kecintaannya terhadap harta. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sungguh kalian mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang sangat-sangat berlebihan. Iya, yakni sangat suka dalam kita mengumpulkan harta, kemudian sangat berantusias dan ambisi terhadap kepemilikan harta tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin terkadang menyuruh kita dan memuji kita dengan berbagai perintah melalui harta kita itu. Apakah itu perintah untuk bersedekah, berinfak, mengeluarkan harta untuk fisabilillah, dan di antaranya termasuk perintah untuk berkorban. Karena korban mesti kita harus keluarkan harta kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dengan perintah korban yang kita harus keluarkan sedikit atau sebagian dari harta yang kita miliki ini, kita ini termasuk orang yang mana? Kita yang mau mentaati perintah Allah atau justru orang yang mendurhakai perintah Allah? Tentunya ma'asyiral muslimin, orang yang terbaik adalah orang yang betul-betul menggunakan hartanya yang Allah karuniakan kepadanya untuk beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bila saat ini Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita, segera tunaikan ibadah kurban. Selama kita masih diberi kesempatan, apalagi saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Kalau ma'asyiral muslimin, selama ini kita enggak merasa berat, enggak merasa eman dengan harta kita untuk bisa beli mobil yang paling bagus, beli rumah yang paling megah, beli HP keluaran terbaru, beli barang-barang yang super mahal dan mewah, hanya sekedar untuk memburu gaya hidup dan sebagainya. Lalu kenapa ketika Allah perintahkan kita mengeluarkan sedikit harta untuk menaikkan ibadah korban, kita merasa berat rasanya?
Masih banyak pertimbangan ini dan itu karena banyaknya kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin, kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian dengan perintah, dengan apa yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Apakah kalian merasa puas, merasa senang dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini hanyalah sesuatu yang sangat kecil dan remeh saja. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dengan yang ini. Yang intinya kita diingatkan, ma'asyiral muslimin, agar apa yang kita miliki dari harta benda kita di dunia ini jangan sampai melalaikan kita dari ibadah kepada Allah dan dari menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inti dan kesimpulan dari khutbah ini, ma'asyiral muslimin, kami ingatkan diri kami dan juga hadirin sekalian, serta kami mengajak kepada kaum muslimin semuanya, terutama yang saat ini mempunyai kelebihan rezeki, ayo segera kita berkorban. Jangan tunda-tunda lagi, jangan bilang nanti-nanti atau sebentar dan seterusnya, padahal kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah pada tahun ini. Dan kita pun tidak tahu pasti apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk hidup seperti sekarang ini. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sekali lagi, mumpung masih ada kesempatan dan kita diberikan kelebihan harta, meskipun cuma sedikit, keluarkan untuk berkorban pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mudah dalam berkorban. Demikianlah khutbah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oleh karena itu, mari kita akhiri khutbah ini dengan kita berdoa kepada Allah supaya Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk istiqamah di atas iman, di atas takwa kepada Allah hingga akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Aqimissalam.